Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bu Win. Di sini saya, Monika Dini Wijayanti, dengan NIM M07200048, hendak mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu untuk kelompok 7, dengan judul Penggunaan Jaringan Saraf Tiruan dengan Algoritma Perseptron dan Adalin untuk Pengenalan Huruf X dan T. Adapun latar belakang yang mendasari permasalahan ini, yang pertama, di era digital ini, teknologi informasi berkembang pesat yang ditandai dengan adanya banyak penemuan dan juga peningkatan efektivitas serta efisiensi kegiatan manusia yang dikemukakan oleh Danuri pada tahun 2019. Salah satunya yaitu tentang artificial intelligence yang memiliki neural network di dalamnya yang merupakan model yang mampu memproses dan juga menyelesaikan masalah. Di dalam neural network terdapat algoritma yang mampu menghasilkan sinyal output. Algoritma ini ada HAP, perceptron, Adalin, Madalin, dan juga bit propagation. Pada algoritma perceptron dapat digunakan sebagai klasifikasi pola dengan pemisahan secara linear. Contoh penelitiannya yaitu pada Rosa dan kawan-kawan tahun 2020, yaitu menggunakan algoritma perceptron untuk mengenali pola cacing nematoda pada usus. Ramadhani dan kawan-kawan tahun 2017 melakukan pengenalan pola huruf hiragana. Selanjutnya yaitu algoritma Adalin memiliki arsitektur yang sama dengan perceptron, tetapi perbedaannya pada modifikasi bobot dengan aturan least mean square. Algoritma Adalin digunakan untuk mengklasifikasikan gizi balita oleh Irsyada dan juga Auditra pada tahun 2019, dan pada tahun yang sama oleh Etika Sari dan Puspita Sari digunakan untuk mengenali pola huruf P. Pada penelitian kali ini akan digunakan algoritma perceptron dan juga Adalin untuk mengenali pola huruf T dan juga X dengan menggunakan 5 pasang pola untuk data latih dan juga 2 pasang pola untuk data uji. Dengan tujuan untuk proses pengenalan pola dengan algoritma perceptron dan juga Adalin serta keberhasilan pengenalannya. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengenalan pola huruf X dan juga T menggunakan algoritma perceptron dan Adalin. Yang kedua, apakah proses pengenalan pola huruf X dan juga T berhasil dilakukan menggunakan algoritma perceptron dan juga Adalin. Dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu menjelaskan proses pengenalan pola huruf X dan T menggunakan algoritma perceptron dan Adalin. Yang kedua, menentukan proses pengenalan pola huruf X dan T menggunakan algoritma perceptron dan Adalin berhasil dilakukan atau tidak. Ada metodologi penelitiannya. Yang pertama, metode penelitiannya, algoritma perceptron dan juga Adalin digunakan untuk mengenali pola huruf X dan T. Dalam proses pembelajarannya, terdapat 5 pasang pola huruf X dan T untuk data latih dan juga 2 pasang pola sebagai data uji untuk melihat kebaikan pembelajaran algoritma perceptron dan Adalin. Berikut merupakan arsitektur dari algoritma yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Dengan langkah analisis yang pertama, menyiapkan data latih dan uji. Yang kedua, menentukan nilai input dan output. Yang ketiga, pengenalan dengan algoritma perseptron. Yang keempat, pengujian hasil pengenalan algoritma perseptron dilanjutkan dengan evaluasi kinerja model. Yang kelima, pengenalan dengan algoritma Adalin. Yang keenam, pengujian hasil pengenalan algoritma Adalin dilanjutkan dengan evaluasi kinerja model. Selanjutnya itu pembahasan, di mana yang pertama penentuan nilai input. Berikut merupakan gambar 3.1 dan juga 3.2. Ini merupakan pola huruf X dan juga pola huruf T, di mana merupakan matriks berukuran 7x5. Masing-masing pola huruf ini nantinya akan memiliki 35 piksel atau komponen input. Dengan notasi titik dan juga kosong akan diubah dalam bentuk bipolar. Nilai negatif 1 ini untuk notasi titik dan juga nilai 1 untuk notasi kosong. Berikut tabel 3.1 yang merupakan nilai input pada pola huruf X. Di mana titik ke titik dideteksi dipanggil negatif 1 dan juga kosong sebagai 1, lanjutkan sampai pada input piksel ke-35. Selanjutnya yaitu penentuan nilai target. Nilai target adalah hasil yang diharapkan atau label untuk setiap contoh huruf dalam data pelatihan. Nilai target ini
akan berupa bipolar, di mana input X memiliki target 1 dan juga input T memiliki target negatif 1. Selanjutnya itu data latih akan digunakan 5 pasang data latih. Berikut merupakan 3 pasang untuk pola huruf X dan juga T, 3 pasang dan juga 2 pasang selanjutnya yaitu X dan juga T sebagai data latih. Selanjutnya untuk data uji akan digunakan 2 pasang pola huruf X dan juga T yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu pertama algoritma perseptron. Pada algoritma perseptron dilakukan inisiasi awal di mana nilai bobot awal dan juga bias awal ditetapkan bernilai 0 dengan learning rate atau alpha sebesar 1 dan juga threshold yaitu 0, di mana fungsi aktivasinya dapat kita lihat sebagai berikut. Dengan proses pengenalan pola hurufnya yang pertama yaitu mencari nilai Y in J untuk setiap pola pada data latih dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari nilai output Y sama dengan F. Y ini menggunakan fungsi aktivasi. Yang ketiga, mencari nilai perubahan bobot dan juga bias untuk setiap pola hingga bobot tidak berubah dan nilai YJ sama dengan T atau output sama dengan target. Di mana nilai perubahan bobotnya dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut dan juga perubahan biasnya dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Di mana alpha merupakan learning rate, TJ merupakan target dan juga X merupakan nilai input. Selanjutnya yaitu mencari nilai bobot dan juga bias baru untuk digunakan dalam pola selanjutnya. Dalam mana rumusnya dapat kita lihat WIJ baru dan juga BJ baru. Dengan menambahkan bobot dan juga bias sebelumnya ditambah dengan perubahannya. Ini merupakan contoh perhitungan pada epoch pertama iterasi 1, di mana langkah pertama yaitu menghitung unit keluaran, di mana kita tahu kita hitung dengan menggunakan rumus mendapatkan unit keluarannya itu 0. Langkah kedua mencari nilai output. Dengan unit keluaran 0, kita dapat mendapatkan nilai output melalui fungsi aktivasi yaitu negatif 1. Nah, pola 1 ini memiliki nilai target 1, sehingga output yang didapat tadi negatif 1 masih belum sama dengan 1 sebagai nilai targetnya. Oleh karena itu, proses perhitungan akan terus dilanjutkan dengan menghitung perubahan bobot dan juga bias. Langkah ketiganya yaitu menghitung perubahan bobot dan juga bias. Nah, perubahan bobotnya kita dapatkan dengan rumus yaitu alfa dikali T, target dikali X sehingga kita dapatkan yaitu nilainya negatif 1 dan juga perubahan biasnya kita dapatkan yaitu 1. Nah, langkah keempat yaitu menghitung nilai bobot dan juga bias baru yang digunakan pada pola selanjutnya. Didapatkan nilai bobot barunya yaitu negatif 1 dan juga nilai biasnya 1. Perhitungan ini akan terus dilanjutkan hingga bobot tidak berubah dan juga nilai output sama dengan nilai target. Pada penelitian ini, perhitungan berhenti saat epoch keempat dengan nilai bobot dan juga bias terlihat di samping. Jadi awalnya bobot awal 0, diinisialisasi 0 dan juga bias awalnya diinisialisasi 0, kita dapatkan nilai bobot dan juga bias seperti berikut. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan validasi bobot dan juga bias akhir. Validasi bobot dan juga bias akhir ini diterapkan pada data latih. Bobot serta bias digunakan untuk mengenali data latih sebagai validasi dengan tingkat akurasi sebesar 100%. Artinya, pola huruf X dan juga T pada data latih berhasil dikenali dengan algoritma perseptron secara akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengujian pengenalan huruf algoritma perseptron. Nah, proses pengujian ini diterapkan pada data uji dengan bobot dan juga bias akhir yang didapat dari proses pengenalan algoritma perseptron. Berikut merupakan hasil pengenalannya, di mana dapat kita lihat bahwa keempat pola dapat teridentifikasi dengan tepat sehingga performanya sebesar 100%, yaitu input X dengan nilai net 2 memiliki nilai output 1 sehingga dapat diklasifikasikan dengan huruf X yang sesuai dengan nilai inputnya, target sesuai dengan nilai inputnya, begitu pula dengan pola yang lainnya. Selanjutnya yaitu algoritma Adalin, di mana pertama yaitu inisiasi awal, bobot awal dan juga bias awal ditetapkan bernilai 0, dengan learning rate-nya itu akan digunakan 4, yaitu 0,02, 0,03, 0,04, dan juga 0,05. Selain itu, threshold-nya
adalah 0 dengan batas toleransi 0,05. Berikut merupakan fungsi aktivasinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengenalan pola huruf. Langkah pertama yaitu mencari nilai yin untuk setiap pola pada data latih. Dengan rumus sebagai berikut sama dengan algoritma perseptron, yaitu lanjutkan dengan mencari nilai output YJ sama dengan F Yin menggunakan fungsi aktivasi. Lanjutkan dengan mencari nilai perubahan puput dan juga bias untuk setiap pola hingga semua nilai delta WIJ di bawah batas toleransi, yaitu 0,05. Rumusnya dapat kita lihat, yaitu delta WIJ sama dengan alfa dikali dengan target yang dikurangi dengan nilai YIN atau netnya, yang dikali dengan XIJ. Dan juga nilai perubahan biasnya, yaitu alfa dikali dengan target dikurangi dengan nilai YINJ atau netnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai bobot dan juga bias baru untuk digunakan dalam pola selanjutnya dengan rumus sebagai berikut. Nilai bobot baru dan juga bias barunya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh perhitungan pada pengenalan huruf menggunakan algoritma Adalin dengan learning rate 0,02. Berikut ini merupakan contoh perhitungan yaitu dari perubahan bobot dan juga bias pada pola pertama epoch pertama, yaitu perubahan bias dengan 0,02 sebagai toleransinya, sebagai nilai learning rate-nya, dikali dengan target yang dikurangi dengan nilai net, habis itu dikali dengan sekali lagi dengan nilai inputnya. Dengan ke-35 input, kita cari perubahan bobotnya dan juga perubahan biasnya. Nah, perhitungan perubahan bobot dan juga bias ini pada pola selanjutnya terus dilanjutkan hingga nilai perubahan bobot dan juga bias pada akhir epoch lebih kecil dari batas toleransi yaitu 0,05. Langkah serupa juga dilakukan untuk learning rate 0,03, 0,04 dan juga 0,05. Pada masing-masing learning rate berhenti pada epoch yang berbeda-beda. Learning rate 0,02, 0,03, dan juga 0,04 berhenti pada epoch kedua, sedangkan learning rate 0,05 berhenti pada epoch ketiga. Nilai bobot dan juga bias akhir yang didapat pada epoch terakhir akan digunakan untuk mendeteksi pola pada data latih yang akan digunakan sebagai validasi. Rangkuman hasil validasi tersebut terlihat sebagai berikut, di mana pada learning rate 0,02, 0,03, dan juga 0,04 berhasil mendeteksi 10 benar 10 dari 10, sehingga nilai akurasinya 100%, sedangkan pada learning rate 0,05 berhasil mendeteksi benar 8 dari 10, dengan nilai akurasi 80%. Selanjutnya akan melakukan pengujian pengenalan pola huruf dengan algoritma, maaf salah ketik, yaitu dengan algoritma Adalin. Nah, pengujian ini menggunakan data uji yang dapat kita lihat pada learning rate 0,02 berhasil mendeteksi tiga benar dari 4, di mana pada pola terakhir ini dia dideteksi huruf X padahal merupakan huruf P. Sedangkan pada learning rate 0,03 berhasil mendeteksi semuanya dengan benar, begitu pula dengan learning rate 0,04 dan juga learning rate 0,05. Sehingga dapatkan evaluasi performanya ringkasannya sebagai berikut. Untuk learning rate 0,02 mendapatkan akurasi 75% dengan nilai error yang didapatkan dari jumlahan selisih target dan juga net sebesar 9,173. Pada learning rate 0,03, akurasi 100% dengan error 9,052. Nilai learning rate 0,04, akurasi 100% dengan error 11,730. Dan juga learning rate 0,05 dengan akurasi 100% dengan errornya 8,442. Dari ringkasan evaluasi performa ini dan juga perbandingan hasil validasi, dapat disimpulkan bahwa learning rate terbaik yang efektif yaitu learning rate 0,03. Selain itu, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dari percobaan beberapa learning rate bahwa learning rate yang semakin besar tidak menjamin error yang semakin besar. Begitu pula akurasi tinggi pada data validasi maupun uji tidak menjamin nilai error yang lebih kecil. Selanjutnya itu penutup. Proses pada kesimpulannya,
Proses pengenalan pola huruf X dan juga T menggunakan algoritma perseptron dengan inisialisasi bobot dan juga bias sama dengan 0, serta threshold sama dengan 0, berhenti pada epoch keempat. Sementara itu, pengenalan pola menggunakan algoritma Adalin dengan 4 learning rate 0,02, 0,03, 0,04, dan juga 0,05, dan juga batas toleransi yang 0,05 berhasil mencapai bobot optimal pada epoch ketiga untuk learning rate 0,05, sedangkan yang lainnya pada epoch kedua. Kesimpulan yang lainnya yaitu proses pengenalan pola huruf X dan juga T menggunakan algoritma perseptron berhasil dilakukan dengan tingkat akurasi 100% pada data validasi dan juga uji. Sementara itu, algoritma Adalin yang menghasilkan tingkat akurasi 100% pada data validasi maupun data uji ialah learning rate 0,03 dan juga 0,04. Algoritma Adalin berhasil mengenali pola huruf X dan juga T lebih cepat, terlihat dari jumlah epoch algoritma Adalin yang lebih sedikit. Adapun saran dari penelitian ini yang pertama yaitu menambahkan pasangan data latih agar algoritma semakin banyak belajar, sehingga mampu mengenali pola huruf lebih baik dengan harapan besaran error yang didapat lebih kecil. Yang kedua, mengembangkan penelitian dengan menambah huruf yang akan dikenali, dan kembangkan lagi sehingga mampu mengenali pola huruf dari A sampai Z. Yang ketiga, menggunakan software lain yang mampu melakukan komputasi dengan lebih baik dan juga cepat, tidak manual seperti Microsoft Excel. Berikutnya akan saya tampilkan yaitu perhitungan dari algoritma perseptron dan juga Adalin menggunakan Microsoft Excel. Ini yaitu algoritma dengan perseptron di mana berhenti pada epoch keempat. Pemberhentian ini terjadi ketika antara target dan juga outputnya itu sama. Kita lihat target dan juga output telah sama sehingga kita dapat kita simpulkan bahwa pada epoch keempat ini sudah berhasil mencapai bobot yang optimal dengan nilai bobot barunya sebagai berikut. Bobot baru dan juga bias sebagai berikut. Untuk mendeteksi validasi, pada validasi kita lihat bahwa semuanya sudah benar, berhasil dideteksi dengan benar. Dengan testingnya itu juga berhasil mendeteksi dengan benar keempat polanya. Yang terlihat yaitu pada nilai target dan juga output. Selanjutnya pada algoritma Adalin, kita lihat saja pada Adalin terbaik berhasil mencapai bobot optimalnya itu pada epoch kedua, karena dilihat yaitu perubahan bobotnya sudah lebih kecil dari nilai toleransi 0,05. 0,05 yang kita dapatkan bobot dan juga bias optimalnya yang di blok biru sebagai berikut dengan nilai errornya yang merupakan jumlahan dari selisih antara target dan juga output yang dikuadratkan sebesar 9,052. Berikutnya, bobot dan juga bias baru ini digunakan untuk validasi. Validasi ini merupakan data dari data latih yang kita dapatkan hasilnya sama antara validasi, antara target dan juga outputnya, sehingga mampu mengidentifikasi sebesar 100%. Terapkan pada data testing sebagai berikut yang berhasil juga mengidentifikasi dengan benar keempat-empatnya sehingga menghasilkan nilai akurasi 100%. Berikut sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan oleh Bu Win.